Halo semuanya, balik lagi sama gue Facat Ramzi dan juga ada Aku Frisly Herlin. Dan udah juga kok udah dan juga ada Acong. Wow. dan balik lagi ke Halo Marsha. Di konten kali ini kita bakalan ngebahas soal apa, Cong? Kita kalau ngebahas soal perbedaan hantu yang ada di Indonesia dan di Pulau Jawa. Ya bercanda mulu ya. Dan di luar negeri dong pastinya. Cuma kan biasanya kita tuh ngebahas kalau luar negeri hantunya itu pasti Malaysia. Nah ini kita yang agak jauh dikit ke Thailand, benua-benua gitu-gitu, Eropa dan benua-benua China. China itu benua nggak sih? Bakal kita sandingkan hantu Indonesia dengan beberapa negara. Itu ada hantu Hong Kong, hantu Jepang, hantu Serbia, Turki, Singapura. Coba sebutin dulu hantu-hantu yang lo tahu dari negara-negara itu, Cong. Pertama, ada namanya lu ngambil ribet banget. Gue depannya taunya Niu doang, Niu. Dulu Nih ya? ya guys, namanya tuh ribet, jadi aku tuh kan takut salah sebut ya, takutnya hantunya ngerasa tersakiti atau ngerasa perubahan. Kan kamu disomasi kan? Nanti gue disomasi sama hantu, sama nama hantunya Bajio Gui. Tapi ini gambar hantunya kok daun pisang doang ya? Mana? Hantu Bajio Gui itu gambarnya daun pisang doang ya? Oh iya, hantu pisang emang. Emang hantu pisang. Ada Bajio Gui, ada Igoi, Igui, ada Jingxi, Jingxi, ada Kuipo. Kuipo, ada Apo. Ini hantu apa nih, Chris? Yuhon Ye Kui. 鱼混也贵，是哪位先生？先说一下，说哪位先生讲？我先讲。Itu kan yang Hong Kong. Coba dari Singapura. Singapura ada Sukui. Nih hantu Jepang dulu deh, mumpung ngacong lagi. Nah. Itu pertama tuh ada Kuchisake Onna. Kuchisake Onna itu pasti terkenal banget lah, kalian tahu. Yang kedua itu ada Yuki Onna. Yukiana. Terus itu hantu ada perempuan yang muka putih ya? ya Sadako, Yahiko. Nah itu hantu perempuan yang semacam dengan kuntilanak. Terus ada Zashiki Warashi. Zashiki Warashi itu hantu anak kecil. Da Rokurokubi. Rokurokubi itu yang hantu lehernya panjang. Nukekubi Nukekubi yang mana tuh? yang rambutnya panjang. Oh nggak tahu. Sama Teke-Teke. Teke-teke itu yang Ngakak ya? Ini kagak ada, bisa dibilang ada hantu dah, kayaknya aman banget. adanya di sini Lingohut sama Vampire. Jadi Serbia itu terkenal dengan negara pertama yang mendapatkan teror dari vampire. Sampai Vampire waktu tuh itu kayak Cina aku ya, gitu. datang ke desa di mana katanya itu adalah vampire pertama ditemukan di tempat tersebut. Jadi desa itu tidak jauh dari salah satu sungai atau tempat kayak kali atau apalah itu. Nah itu tuh sudah menjadi kutukan. Apabila ada orang yang masuk ke bawah sana itu akan meninggal, tidak akan selamat intinya. Tapi belum ditemukan alasannya, entah itu memang di airnya ada wabah, penyakit, atau ada racun, atau ada apapun. Tapi memang dulu cara mereka menghabisi atau melawan musuh tuh yaitu lo tinggal di daerah perairan itu lebih aman karena musuh nggak akan berani lewat sana. Oh karena dia mikir ada hantu di air ya? Enggak, pokoknya Bukan ada hantu. kutukan lah, itulah yang dianggap sebagai kutukan. Terus juga di Serbia itu terkenal banget sama vampire-nya kan. Jadi vampire-nya itu di sana katanya memang bisa dipelajari bahkan sampai mempunyai keluarga. Nah, vampire itu sebenarnya kayak bukan hantu sih, dia tuh manusia yang menghisap darah. Jadi dia tuh meminum darah hewan, meminum darah manusia. Tapi sebenarnya dulu itu vampire itu memang lebih ke hewan. Berarti Dracula lah ya? Kalau itu Nah, Mungkin yang lo tahu Dracula. Yang lo tahu. Tapi sebenarnya itu sebutnya di sana tuh vampire. Sampai ada kayak bukan pendeta ya, tapi pemuka agama di sana yang menuliskan semua tentang sejarahnya si vampire itu. Oh iya. Kan dulu aku ketemu. Oh, berarti sediyakini itu ya vampire di sana itu. Bahkan katanya sampai sekarang masih ada vampire yang hidup dan berkeliaran. Cuma pada saat itu memang kita tidak bertemu. Tapi memang katanya itu sekutunya mereka itu ya dengan yang mereka tahu tuh hidupnya kayak menjadi hewan nokturnal. Oh, Jadi yang kayak keluar mereka malam doang. aktifnya malam. Di saat orang-orang udah istirahat ya dia bisa masuk rumah orang cuma buat mengisap darah terus cabut. Tapi dari semua negara yang udah pernah kau datengin dan mitos-mitos hantu yang ada di sana itu beneran gak sih?
Mostly benar sih, kayak misalnya kayak tadi tuh Kayako, Sadako itu memang benar adanya. Cuma kan mungkin penyebutannya aja. Sebenarnya kalau aku ngelihat mereka ya sama JKT Kuntilanak di Indonesia, tapi kalau di sana kan memang mereka dengan sebutannya Sadako, kayak Sadako-san atau apanya, Kayako apa gitu. Zashiki Warashi juga itu tuh adalah sosok hantu yang dinyatakan sebagai hantu anak kecil pembawa berkah. Terus teke-teke gimana? Teke-teke itu tidak mempunyai, jadi cuma dari perut ke atas doang ada. Beran Kang lihat gitu waktu di Jepang tuh ada. Dia tuh ketemu adanya gitu? di kayak, jadi kalau misalnya kamu masuk ke perdesaan kan kita ngeliatin kayak bukit-bukit gitu. Nah dia tuh ada di atas sana. Atas Gede bukit? banget, iya gede. Oh gede. Iya, kayak Kira laba-laba. kecil seukuran orang. Iya kirain Kayak seukuran laba-laba. manusia. Wih. Kayak laba-laba tapi versi gede di bukit gitu. Kamu bisa ngeliat dia Kecil jelas aja udah kayak takut. bisa eye contact mata sama dia gitu. Tapi hantu-hantu yang di Jepang tuh yang paling serem apa sih? Iya, yang menurut Kak. Itu sih yang leher panjang Oh. panjang terus Itu beneran ada tuh? Iya, terus mulutnya Lebar. ini robek Robek, sampai ke kuping. Jadi aku nggak bisa lihat kupingnya, cuma rambut turun, lehernya panjang karena aku tuh ngeliatnya jauh banget. Tiba-tiba pas gue nengok dia di samping gue. Oh bisa yang panjang? Oh Iya. Bima kan tangannya panjang. Nah, Oh, dia lehernya panjang. Ini terkenal banget kok di Jepang hantu ini. iya, karena katanya dia itu meninggal juga karena menyimpan dendam. Jadi itu tuh serem banget sampai waktu itu tuh aku teriak kencang banget karena bener-bener kan aku ngeliat dari jauh, nggak mau musik dong, kayak oh ya udah lo gue. Pas aku nengok dia buka. Tapi awalnya berarti Kak belum tahu kalau dia itu lehernya bisa manjang. Nggak tahu, karena nggak kelihatan Kayak cuma kan. jauh, Dia kelihatan berdiri aja gitu. Iya, Tapi berdiri. cowok kan sama cewek? Cewek. Cewek. Oh. Anjir, Terus lumayan. pas dia di samping aku, mulutnya kan ngebuka tuh. Ini kelihatan daging robek gitu loh. Sininya nih daging putih. Ih. Di sana itu gue gak pernah mau nonton horor Jepang tuh gitu, tau setannya serem, ngagetin. Iya. Tapi kayak gitu. Itu kalau dari Jepang, kalau dari Hong Kong nih. Waktu Hongkong aku lebih banyak ketemu sama hantu-hantu tuh penyebutannya sih lebih mirip-mirip sama Indonesia. Maksudnya ketika ketemu tuh mereka kayak hantu-hantu Indonesia, korban kayak Eks-perang seperti gitu ya? kerusuhan dan lain-lain. Jadi di sana itu kan banyak ruko-ruko kayak kota tua. Waktu itu aku tinggal kayak hotelnya itu ada berada di antara ruko-ruko lainnya, kayak semua mallnya juga lo bisa jalan-jalan untuk belanja gitu di sepanjang penginapan lo gitu, karena emang bener-bener sepadat itulah pemukiman di sana waktu itu ya. Nah pada saat di sana aku ketemu ya dengan sosok-sosok yang seperti manusia, look like manusia banget, benar-benar mirip banget sama human, tapi bedanya ya aku bisa ngebedain aja kakinya nggak ada dengan Iya, kondisi luka-luka yang gitu. lain. Oh, tapi nggak yang serem banget. Iya, enggak kayak di Jepang gitu. Atau ikonik gitu. Atau teke-teke gitu enggak ya? Enggak, kalau di Hong Kong enggak. Cuma di Hong Kong itu aku ingat ada hantu yang kita tuh katanya kalau ngelihat dia di perairan cuma kelihatan rambut doang. Rambut doang. Kita nggak pernah ada yang bisa ngelihat wajahnya seperti apa, atau dia perempuan atau laki-laki, tapi rambutnya itu makin lebar. Jadi kalau Iya, ada kayak yang ngelihat, mekar gitu kan. iya kalau ada yang ngelihat rambutnya makin lama makin melebar, berarti dia lagi mau nyari korban. Kalau di antara semua negara yang aku pernah datengin sih tetap ekstrim tuh Jepang ya. Karena kan aku sempat nginep di hotel paling serem di Jepang. Jadi hotel itu tuh puluhan tingkat, hotel tertua. Nggak tertua di dunia ya, tapi di Jepang dia masuk di 5 besar hotel paling tua, dan itu hotel tuh pernah mengalami kebakaran dari lantai 5 sampai ke atas. Jadi orang nggak bisa selamat. turun, mau nggak mau Jadi yang loncat. meninggal di sana itu ya orang-orang yang nginap waktu itu, turis, orang-orang asli Jepangnya paling cuma Dikit, pekerja. Nah, bener. jadi dari lantai 5 ke bawah yang selamat, atas tuh enggak. Nah itu cuma direnovasi hotelnya. Karena kerangkanya tuh masih berdiri. Masih utuh. Iya, jadi cuma direnov dan dia menjadi hotel. Jadi itu menjadi hotel wisata horor di Jepang, dimana kalau misalnya ada orang bule mau nginep dan nggak percaya hantu, disuruh nginep di sana. Karena memang itu pengalaman Horror aku. experience berarti. Itu horor banget karena aku tuh kan nggak yang sepenakut itu ya kalau di luar negeri. Karena aku ngerasa santai karena yang biasa komunikasi itu cuma Marsha. Kayak aku nggak perlu capek-capek ngeluarin energi gitu. Nah waktu di Jepang aku tuh mau tidur kan deh. Nah posisi toilet tuh kan di sini, dan toiletnya tuh kayak semacam model kapsul. Jadi bathtubnya tuh bathtub kecil mini gitu yang emang buat satu badan aja gitu. Nah si bathtub itu akan mengeluarkan air apabila sensornya itu kita sentuh. Jadi nggak mungkin air keluar kalau kalian nggak nyentuh-nyentuh dan kalian ngedeketin atau apa. Pokoknya harus ada pergerakan kulit. Sensornya memang kayak gitu. Apalagi Jepang itu teknologinya oke banget gitu.
Jadi pas lagi di Jepang, aku lagi beres-beres packing, tiba-tiba tuh air bunyi. Bunyi, kayak bunyi orang lagi mindahin dari air dingin ke panas. Pas gue masuk, stop. Pas lagi packing lagi, airnya keluar. Air keluar nih di bathtub. Aku udah langsung kayak, nih ngapain sih, bodo amat. Terus akhirnya aku mandi lah di bathtub, aku mandi. Nah samping kamarku tuh kan samping kamar Kabili. Jadi kita sampingan kamarnya. Terus aku lagi santai, tiba-tiba dari jendela dari si kamar mandi itu diketok, tok-tok. Aku kira Kabili dong. Jadi aku ketok balik, tok-tok-tok gitu. Terus diketok lagi, tok-tok-tok gitu. Jadi aku ketok-ketokan karena aku ngerasa Kabili juga lagi di kamar mandi. Gak lama telepon kamarku bunyi dan gak kuangkat karena kan aku santai dong, kayak oh yaudah sama-sama lagi mandi juga, udah selesai. Tiba-tiba Kabili ngetok pintu, terus Kabili kayak cepet banget udah mandi. Iya kakak juga udah kan, belum, aku belum mandi. Terus aku kayak belum mandi, belum gitu. Ketok-ketokan sama setan tuh. Iya, belum mandi, belum. Kalau kamu udah mandi, aku baru mau ngajakin cabut cari makanan dulu keluar, baru kita mandi gitu, baru Kabili pergi mandi gitu maksudnya. Terus aku kayak, tapi tadi kakak ke toilet kan? Enggak, belum. Kenapa? Tapi beneran gak ke toilet? Enggak kok, tuh pintunya masih ketutup. Jadi pintu WC-nya tuh masih ketutup Kabili, belum diapa-apain. Sedangkan toiletku sama toilet Kabili ya cuma terhalang dengan itu. Akhirnya aku suruh kakak buka pintu, dia juga buka pintu. Aku bilang kakak ngomong dan ngetok apa ini? Pembatasnya Tembok. itu. Ketok deh gitu. Udah nih, Fris, kedengeran gak kedengeran? Gak kedengeran sama sekali. Jadi nggak mungkin dari kamar samping dan kamar samping itu kedengeran. Jadi aku nggak tahu siapa yang ngetok-ketokan sama samping gue. lu dong. Iya. Jadi di dalam dalam Kamar mandi juga. Dalam ini di dalam tembok. Berarti ketokannya, jadi dia ngetok, aku ngetok, dia ngetok, aku ngetok. Itu aku mau tidur, tiba-tiba Kabili juga nyamperin. Fris, aku nggak tenang, kenapa? 2 kali dapet telepon. Yang pertama cuma suara angin, yang kedua suara bisik-bisik. Itu mah jadi hantu kan teror. Tapi emang kan itu konsep hotelnya memang untuk horror turis, experience. ya, untuk turis yang tidak percaya tentang hantu. Tapi Jadi itu bisa dikerjain nggak sih sama orang-orang? nah, kita kan mikir kayak gitu dong. Ternyata memang si telepon-telepon yang disediakan di kamar itu cuma bisa menghubungkan, diaktifkan sama si resepsionis. Kalau misalnya nih kayak kita nginep, kita saudara adik kakak, kita tidurnya kamarnya terpisah, berarti telepon kita baru diaktifin. Jadi sebenarnya telepon pada saat itu, telepon aku dan Kabili itu tidak aktif, kecuali kebutuhan telepon resepsionis. Jadi itu Tapi tidak itu mungkin bisa telepon- menerima telepon dari manapun. Yang Kabili di telepon itu telepon HP biasa atau telepon Telepon dari hotel Telepon kan? hotel. Telepon hotel. Telepon hotel. Terus juga Kabili kan kayak mau laundry nih, kita jalan ke tempat pembuangan sampah dan laundry di sana. Tiba-tiba dan di sana juga ada untuk pemanas kan. Jadi kayak kalau misalnya mau manasin badan gitu, kalian mau ngeluarin keringat gitu, ada dia tempatnya. Tiba-tiba dari dalam tuh kita dengar suara anak kecil ketawa kencang banget, melengking. Dan pas kita lihat tiba-tiba kayak ada ceplakan muka aja, ceplakan muka. Di Tau uap-uapnya nggak sih? gitu kan? Di Uap, kaca. iya, Uap kaca. Ceplakan muka doang. Tapi nggak ada mata, jadi kayak merem gitu, kayak nyemplak, tapi mulutnya ada gitu sih. Jadi itu emang hotel yang bisa kami akui kalau itu horor. Bahkan bule-bule banyak yang memilih untuk pulang jadi nggak nginep setelah udah dapet gangguan dari hantu. Terus pas besoknya juga resepsionis atau pihak hotelnya nanya kayak gimana, dapet experience apa gitu. Karena katanya yang paling ekstrim itu banyak banget bule yang lagi tidur tiba-tiba dipindahin di ini lorong hotel. Ih, Pindah tempat. Iya, pindah tempat. dipindahin, diangkat. Iya, diangkat. Karena kan kita nggak dikasih nginep di lantai 5 ke bawah, kecuali orang Jepangnya. Jadi kalau lo turis, lo akan nginep tuh di lantai 14, 27, gitu-gitu. Lantai-lantai yang bekas orang kebakar Iya, ya. yang pengalaman itu. Makin atas makin serem Gua anjir. mending tidur di trotoar kalau nggak tempat bis aja. Iya, Terminal. apa anjir di terminal. Tapi kayak Udah gitu, rame tuh, gua kayak gitu. tidur. Dan akhirnya malam itu aku memutuskan untuk tidur dengan keadaan video call. Karena nggak tenang video call sama orang Indonesia, sahabatku. Terus kalau di Serbia tuh ketemu nggak sama sosok vampir gitu? Ketemu. Atau sempet nanya nggak sama setan kayak bener nggak sih? ada Enggak, vampir ketemunya gitu? cuma sama ada waktu itu sosok laki-laki tinggi, ganteng banget, bener-bener bule, ganteng, tapi matanya full merah, sama di deket bibirnya banyak darah. Tapi aku nggak tahu ya, itu mungkin karena kita mikirnya pengen ketemu vampir, jadi dia menjelma seperti itu. Oh, menyerupai. Cuma kalau Serbia itu aku
Aku ada sempat datang ke satu penginapan yang itu tuh dulunya bekas kuburan. Jadi Serbia itu kan terkenal dengan perang ya. Mereka medan selalu perang. perang, ya medan perang dan tidak pernah berhenti perang gitu, tidak ada stopnya. Jadi banyak banget korban. Nah pada saat itu tempat penginapan itu ternyata memang dulunya itu pemakaman, bukan pemakaman umum, tapi korban-korban perang yang berjatuhan ya udah ditimbun di satu tanah. Pemakaman massal. Dikubur bareng nggak ya? Ya Kubur gitu. massal. Jadi nggak heran sih waktu di Serbia mah aku lebih sering banyak interaksinya paling ngejalin Marsha. Marsha genit banget, cowoknya ganteng-ganteng. Karena ganteng ya, karena dari Turki aja dia bawa laki. Iya, tapi dia ternyata lebih sukain Turki. Aku kira malah dia bukan bawa hantu Serbia tau. Ternyata enggak. Ganteng deh, pengen deh. Ya udah itu dia. Kalau berarti sisanya masih aman-aman aja negara lain ya. Berarti yang paling serem tuh Jepang ya. Jepang, sejauh ini masih Jepang. Iya tapi kalau dari cerita lu gangguan banyak banget di Jepang sih. Jepang tuh luar biasa. Jepang kan juga aku ke Aokigahara kan. Oh yang tempat bunuh diri ya? Iya, di sana tuh sebelum ke sana aku masuk ke goa. Jadi goanya itu bener-bener bau kelelawar. Gua Jepang isinya. dong. Iya, enggak asli. Itu Batcave. Itu tuh bener-bener dia tuh sirkulasi udaranya dikit banget. Jadi bener-bener lo cuma bisa ngerasa dingin yang dingin banget. Dan nggak Airnya tuh bau. udah kayak es, bau banget. Iya, bau Tapi kan, kelawar. ternyata di sana tuh kayak ada hantu yang kulitnya itu kayak batu kerikil. Tapi dia ganggu. Apa emang di situ aja penunggu di Menjaga. situ? Bukan, pada saat itu sih dia cuma bilang kalau dia tuh sih makannya hewan ya. Jadi dia tidak tertarik dengan manusia. Oh jadi aku Gihara tuh lu lewat terowongan dulu baru ke hutan. Enggak, gue ke hutan tapi di dalam hutan itu Ada ada goa. Batcave, Oh ada kira goa. lu terowongan dulu baru lewat hutan. Casablanca kali lu. Lu ke kota itu mah. Tuh. Oh, yaudah Tapi kita ada lagi langsung nggak tanya yang- Marsha aja kali ya. Ini kan yang nyangkut banget di Friesling. Nah, Gue lagi ngelopekin kuku. ada aja kan di kompetin. Iya, sayang. Skoy. Halo Halo Marsha. Halo tataan. Marsha, udah lama deh kita nggak bahas-bahas hantu luar negeri ya Iya. kan. Taang dalam di aku ngeliatang sama laki-laki yang beda-beda. Ya karena aku sekarang udah, kok laki-laki sih, perempuan. Iya, kita mau nanya hantu-hantu di Jepang, Marsha. Kan Turki kita udah pernah ngebahas, Serbia udah pernah ngebahas. Jepang. Jepang nih belum nih. Pernah nggak kamu ketemu hantu di Jepang yang kamu takut? Ya, Hantu apa? aduh jalan tempat Sekiwarashi lewat kan ada hutan dan ada gunung ya. Di gunung ada hantu. Nah, hantu aku takut. Emang hantu apa? Hantunya besar, tidak punya mata, tapi dia kepala punya terbelah, kebuka ya. Kepalanya kebelah apa dua? Kebelah dua, atau kepalanya dua? Iya, ada kepalanya ada dua. Terbelah, Oh, terbelah. Tapi dia gede badan kayak genderuwo. ya, Tapi nggak punya mata. tidak, Mulut, ada, hidung. tidak. Nggak punya mata, nggak punya. Bapak lu kebelah. Nggak punya mata, nggak punya hidung. Terus dia ngapain di situ? Emang penunggu di situ? Dia bicara panjang-panjang, ada siwang dia benar tidak tahu lah. Terusnya kamu bales. Hai. Ini Ande, kiyomase. How? How? Udah banyak banget itu ya. Tahu, Iya. Oh, selain itu ada lagi nggak yang lehernya panjang? Kamu takut nggak? tidak. Kenapa emang? Kenapa? Visi takut. Ya kamu kenapa nggak Iya, takut? kamu kenapa nggak takut? Karena Visi takut, jadi aku ikut lari. Tapi kamu nggak takut. Tidak. Kalau yang di hotel kamu nggak takut tuh? Itu aku sudah lari. Ke Apa ini om? itu kuku Kuku. kaki kakak kakiku. Nah, Coba. kuku kaki kakak kakek kuku Bima. Kuku Bima. Kuku kaki Kuku kakak Bima bisa. kakiku. Kuku kaki ke gigi juga ke gigiku. Kamu lari kemana yang di hotel itu? Turun lari ke kamar orang. Ih, ngapain? Kok gitu? Cari hantu baik. Ada tapi hantu baik. Ada. Apa hantunya? Hantu perempuan tinggi nangis-nangis dekat jendela. Kenapa dia nangis-nangis? Karena dia tidak bisa pulang. Oh.
hantu orang Jepang atau orang luar? Ya kan dia Tidak, bilang, jadi dia punya anak. Anaknya itu pada saat itu anaknya dilempar. sama dia. Anaknya hidup tapi anaknya mati. Oke, nyelamatin diri sendiri. Anaknya masih kecil. Anaknya di bawah kursi lebih kecil ya. Tapi anaknya hidup. Kan mati dia bilang. Dia ngelempar anaknya mati. Terus buat abang lempar anaknya kok dulunya mati ya? Ya nggak sih? Iya kan dia mikir, ya udah gue lempar anak gue siapa tahu Ada selamat bisa ya. hidup. Nah terus kan kamu di situ tuh Fishy digangguin. Kamu ngeliat nggak sih kayak di kamar Fishy itu ada hantu apa aja? Ada, jadi Fishy sedang tidur, di atasnya itu ada hantu perempuan tapi isi perutnya turun. Ih, kok bisa? Ya, dia berdiri hanya seperti itu, lihat Kang Fishy tidur. Tapi aku tidak bilang Fishy, aku kabur saja lah. Perutnya bolong. Ya, Bolong apa kerobek? tidak luka perut besar lalu pada keluar. Ih, Oh robek. Karena dulunya di tempat itu banyak yang dibunuh. oh sebelum itu jadi hotel. Sudah jadi. Oh baik pembunuhan. udah jadi hotel juga? Ya Jepang kan emang ada yang Iya. bisa gitu ya. Udah Iya. yang pembunuhan. Ditusuk Gengnya dengan itu. Terus dengan ditarik. pisau panjang, Ditarik. diputar pisaunya, baru ditarik. Wih, Oh jadi robek ya. Kayak Yakuza nggak sih yang pakai apa samurai? samurai. Iya. Kalau itu, Samurai lah. kau pakai Samurai kau lah. yang itu kepalanya punya dipegang lalu Ditebas. seperti Iya. Oh ditebas. Oh tapi kamu tuh nemu nggak banyak nggak sih di sana korban-korban kebakaran yang kamu temu? Ada nggak sih yang ya, baik? tapi mereka tidak banyak, lebih banyak yang dibunuh. Kebanyakan tuh malah yang nguasain tempat itu yang dibunuh. Ya, Oh, kenapa nggak ada yang kamu bawa ke sini, Marsha? tidak mau Fishy, takut lah. Terus kalau yang di hutan itu gimana, Marsha? Kamu ngelihat apa selain Banyak cowok sekali itu? yang terbang-terbang, nangis, minta tolong ya. Dia nangis, tapi tidak bisa apa-apa. Oh, karena emang tapi bener gak sih, Marsha, mitosnya kayak orang yang bunuh diri di hutan itu tuh arwahnya nggak bakal bisa keluar dari hutan itu? Bener. Bener. Oh. Berarti kayak kekunci gitu kan dalam Tempat situ. itu sudah didoakan ramai-ramai. Oh. Jadi tujuan mereka bunuh diri di sana tuh biar mereka di sana aja kali ya, biar tenang di sana ya nggak Nggak sih? tahu sih. Kan kita maksudnya didoain rame-rame. Banyak yang menyesal juga. Iya sih pastilah. Kan kamu katanya Frisly ngeliat hantu yang batu. Iya, Kulit itu batu-batu. kamu lihat gak? Ya, Itu dia kayak ngapain? gitu ya? Dia ngapain? hanya berdiri saja. Dia memang jaga di sana. Oh, tapi waktu kamu di Jepang ada yang mau nyulik kamu nggak hantunya? Kan katamu di Indonesia ada kan? Tidak, Kenapa? hanya dilarang masuk. Dilarang masuk. Ya, Kenapa? Fishy ada datang ke tempat itu isi punya hantu nenek-nenek dan kakek-kakek. Dia marah terus karena anak kecil tidak bisa diam, pergi saja. Oh, marah karena nggak bisa Oh. diam. Ya, salah Marci sendiri lah, nggak bisa diem. Masih tapi aku tuh masih penasaran banget deh. Kan dia Jepang, kamu tuh Belanda. Maksudnya bahasa kalian beda, kalian tuh ngobrol bahasa hantunya ya? Ya, Gimana? tetap bisa saling mengerti. Gimana emang bahasa hantunya, Marsha? Tidak bisa Even kamu tanpa ngomong pun gitu, cuma diem, kamu liatin terus kamu udah ngobrol gitu di otak. Ya, Oh insting ya. Kalau di Serbia atau Turki nih, Marsha, vampir. Kamu ketemu nggak? tidak. Kamu nggak ngeliat berarti? Ada yang seperti mereka tapi tinggi, besar, punya mata bolong juga, matanya semua hitam. Oh, kalau itu hantu. Hantu. Itu vampir. Oh vampir. Vampire versi hantunya apa versi aslinya? Hantu. Hantu kan? Kita nyarinya mamo. Oh, terus kalau yang di Hong Kong itu yang hantu di air ketemu nggak, Marsha? Iya, yang Tidak, rambutnya tidak. megar. Tidak suka dengan hantu di sana. Mereka Kenapa? tidak ada yang mau diajak bicara. Oh. Diem aja gitu berarti di sana. Banyak dari mereka hanya terima-terima saja. Kalau sudah mati ya mati saja. Oh. Oh enggak kayak nggak cerita. Iya, nggak- bukan yang kayak kan ada hantu yang protes Hanya nyesel. nangis lagi. Oh Oh, nggak seru ya tuh di Hongkong ya. baik-baik berarti nggak ngeganggu. Tapi ganggu nggak sih Mas ada tuh di Ganggu. Hongkong? Oh, ganggunya Sangat gimana? ganggu. Sangat ganggu sekali. Gimana? Di dalam sana
ada hantu yang punya mulut panjang dan terbuka, lalu punya kaki seperti akar pohon. Cuma jin ya? Nggak tahu. Terus? Itu dia suka mengganggu perempuan. Kamu ketemu? Ya, Terus dia ngomong apa nggak? tidak. Gak ngomong apa-apa. Tapi ada nggak sih Marsha hantu yang paling kamu takutin di Hong Kong itu? Tidak ada. Oh kan kalau Jepang ada. Oh, Jepang kan yang paling yang sebelah. Nah, Serbia atau Turki ada nggak? Kalau di Serbia, itu banyak dari mereka yang dia seperti pakai tutup kepala. Ternyata tidak ada matanya, tidak ada mulutnya, tidak ada hidungnya, mukanya rata. Karena dulu dia punya kepala di bawah di tempat panas. Nanti rebus ya? Dipanggang anjir itu. Anjir rata, iya. Tapi dari Serbia, Hong Kong sama Jepang, tempat mana yang paling menurut kamu tuh serem? Jepang, Serbia, Hong Kong. Lah, Oh, semuanya dong. oh mungkin tingkat pertama. Oh, tingkat pertama Jepang, kedua Serbia, ketiga Hong Kong gitu. Oh. Tapi tang seperti apa dengan dukun? Seperti apa dengan dukun? Hubungannya? Ya, Oh, hubungan sama dukun gimana, Com? Marsha dukun siapa yang gue kenal? Menurut aku dukun itu seperti apa? ya. Ini maaf ya untuk para dukun-dukun ya, karena yang gue tahu dan gue juga tinggal di maksudnya dalam ranah yang masih banyak orang main dukun. Rata-rata tuh dukun tuh orang buat nyantet, buat ngirimin yang enggak gitu loh. Rata-rata dukun tuh menggunakan ilmu hitam. Semuanya sih, semua dukun. Ilmu hitam. Nah biasanya kalau orang-orang yang ibaratnya dukun yang positif tuh dibilang itu orang pintar. Iya. Bye-bye semuanya. Bye, Marsha. Kamu orang pintar apa dukun? Gak mau dia cabut. Karena di depan situ udah ada Almus. Depan mana? Tuh. Mana? Oh, udah suruh. Centil andret udah laki aja kenceng. Tadi dia nemu katanya di Jepang tuh udah hantu serem banget, palingnya kebelah dua. Iya, di atas gunung. Oh, nggak tahu. Karena gue lebih banyak kalau di jalan dan itu naik mobil pasti tidur. Perjalanannya jauh kalau ke desa. Dari kota Jepang kayak misalnya kita kemana gitu. Itu sih yang di kamar lu tuh sebenarnya sosoknya perempuan tapi Oh perutnya tahu tuh gue tuh dikasih tahu. berurai gitu. Iya, keluar. Katanya iya. Jadi karena dulunya tuh tempat itu juga kota pembunuhan. Ya katanya malah korban kebakar di sana sama korban dibunuh tuh banyak kan korban dibunuh. Korban dibunuh. Iya karena dulunya tuh kayak mungkin namanya ada penjajahan atau kerusuhan juga. Aku nggak ngerti ya tapi banyak banget tragedi-tragedi yang pernah terjadi lah gitu di negara sana. Dan itu tuh ternyata terjadinya di bekas hotel itu juga. Jadi hotel itu tuh udah kayak 3 kali gonta-ganti gitu loh. Tapi Oh, dengan ganti-ganti tragedi-tragedi nama ya. yang luar biasa. Serem. Gitu guys. Gitu. Oke, Nah guys. kalian juga komen ke bawah kira-kira hantu luar negeri mana yang pengen dibahas dan seperti apa nama-namanya juga bisa komen di bawah. Atau kalian juga punya pengalaman di luar negeri bisa komen di bawah. Tuh langsung aja. Hai, guys. Sampai bertemu di Next episode. Bye.